yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, guru kita, mursyid kita, Syekh Muhammad wa Syekh Duriah Sahabah Sepuh Duriah Rahmat khusus madrasah kami khusus pimpinan pesantren Suryalaya Kiai Haji yang dikenal dengan Firdaus, pimpinan LTGM Suryalaya, pimpinan atau ketua Lubera, ketua YMPS, kemudian sivitas akademika IAFM, SIRM, yang terhormat Kiai Samsudin yang bisa menyampaikan materi tentang kesuryalaya. Hadirin hadirat ikhwan wa akhwat madrasah Suryalaya rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya rijal ghaib. Assalamualaikum ya Sayyidul Makan, kekasihan ayah yang arwah Qadasah Kulson, sahabat sepuh Bapak Hanom, Haji Baban, Duduk, dan yang lainnya. Abi Sunni bin Kausah Menggeruni bin Nadrah, Ya Rukoba, Ya Rukoba, Ya Nujaba, Ya Dalu, Ya Utani, Ya Gosu, Ya Kutu, Abi Sunni bin Kausah, Bihaqi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi akhyar, wa ba'du. Wa aqulu rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam man intaqala ya ta'ala ilman gubirahu qabla ayakhwa wa qala aidan man salaka tariqan ya tamisu bihi ilman sahalahu tariqan ilal jannah. Bapak Ibu rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan beberapa poin inti dari kitab yang kita sering pelajari, sering kita diskusikan, sering kita dengar, sering kita pahami bersama tentang kitab ini. Di pertemuan sebelumnya saya sampaikan tentang beberapa fadilah keutamaan dari zikir jahar maupun
kitab ini ada banyak hadis yang disampaikan tentang pentingnya berzikir. Hari ini atau malam ini kita akan coba bahas bersama tentang kepentingan kita masuk kelompok ini atau organisasi ini teramat penting. Maka perlu dipertegas. Ada beberapa alasan mengapa kita harus masuk kelompok ini. Saya temukan dari buku ini kalangan masyarakat Soekarno, juga saya cek dan beberapa referensi. Ada kitab Sirul Asrar, ada bahasa persis tentang pentingnya kita masuk kelompok ini. Sebelum masuk penjelasan ini, Bapak Ibu jangan khawatir, harus berbangga hati. Ikhwan akhwat bisa datang ke tempat ini. Ini tentu bukan perkara yang murah, tapi suara mahal sekali bisa datang ke sini. Kata Nabi, siapa yang turun pergi ke tempat di sana ada ilmu, niat ngaji, sokomo kita luar biasa karena bersih. Sahabat Nabi atau kata Nabi, orang yang berjuang dalam hal ini, maka dia akan dimaafkan dosa-dosanya, juga mudah-mudahan dilunaskan hutang-hutangnya. Yang keras juga hutang-hutangnya, biasanya begitu. Jadi siapapun yang berangkat masing-masing ke tempat ini dengan tujuan untuk memperkaya pengetahuan tentang keikhwanan kita. Ini kata Nabi itu akan dimaafkan sebelum sampai di sini, Pak. Baru nyampe di gerbang itu sudah dimaafkan, sudah pada jatuh dosa-dosa kita. Yang kecil yang besar. Jadi ini hal yang tentu hal yang mahal. Sebab ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Hanya kita saja yang bisa begini. Ngantuk iya, capek iya, berkorban iya, kan gitu. Bensin mah, jajan mah, kan gitu kita korbankan. Hujan lewat, poek lewat, kan gitu. Itu kan untuk hari ini, untuk malam ini kita kesini. Kata Nabi, orang yang seperti ini, maka Nabi janjikan dosa-dosanya akan dimaafkan sebelum sampai di tempat ini. Jadi alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baca di awal, masalah torikon yang tadi subi ilmu, siapa yang berjalan melangkah walaupun ada banyak rintangan terus saja berjalan, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Kalau biasa, ya, surga selamanya adalah dengan kesuksesan, kebahagiaan. Mereka yang mau melangkah ke tempat ini dengan tujuan tadi menambah wawasan pengetahuan tentang keikhwanan kita, memperkuat tentang keikhwanan kita, maka janji dalam menjadikan kita akan dapat jalan menuju surga. Artinya dengan sukses dan kebahagiaan. Hal-hal yang terjadi sangat gelap, bingung bagaimana caranya, akan terbuka. Hanya syarat untuk ikhlas. Nah, ikhlas, siapa ikhlas? Allah dengan kita. Jadi tidak ada yang tahu ikhlas seperti apa. Yang itu adalah kita kan. Kalau saja tentang yang kita tahu ikhlas itu definisi seperti itu. Baik, kita masuk ke bahasan berikutnya. Dalam kitab ini dibunyikan begini, bahwa ada kalimat bayar ayuhat ikhwan intabihu wasari'u ila maghfirah maghfiratin yarabikum ma'ahadil qawafil ruhaniyah. Ada kalimat qawafil ruhaniyah di awal sebutkan wasari'u ila maghfirah,
harus betul-betul mengerahkan tenaga, harus cepat kilat. Kalau ada jalan yang lurus, itu yang dipilih. Jangan cari jalan yang kelok, cari jalan yang betul-betul lurus. Untuk itu, untuk apa? Untuk masuk ke kelompok ini. Kita alhamdulillah masuk TKN Surabaya. Di luar sana Pak, ada banyak orang yang mau kesini, bingung harus lewat mana masuk sini. Kita alhamdulillah dengan mudah kita masuk ke TKN Surabaya. Ini mengapa ada banyak orang yang sudah di sini bergeser pindah ke tempat lain alias sasar. Tahu bahasa apa? Tahu bahasa apa? Sesat. Sudah masuk kafilah ini bergeser usaha, bergeser ada. Ini adalah rahasia Allah. Sadaqah wa makaru wa makarullah wa khairul makirin. Orang berencana ingin tinggal di sini, ingin terus di sini, tapi ingat bahwa rencana Allah jauh lebih baik ketimbang rencana kita. Kita alhamdulillah masih di sini Pak, tidak kemana-mana. Ini yang mana? Kata masalah sepuh Bapak wasari'u ila maghfirah. Segera masuk kopilah, kalau pilih segera. Mengapa? Paling tidak ada banyak alasan. 4 tersebutnya, karena ada alasannya itu. Paling tidak. Quran menyebutkan ku angkusaku walikum. Bapak Ibu jangan enak sendiri Pak Bu. Lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang. Bahasa Targih menyebutkan ulah ngenah dewek itu dia. Bapak nikmat di sini, sementara istri kita, sementara suami kita, anak kita, saudara-saudara kita masih berada di sini Pak. Tetangga apalagi, tetangga dekat rumah kita, tetangga kampung, tetangga desa, kecamatan, obat terus diingatkan, diajar. Ini pentingnya. Angkusaku, kita sudah di sini. Jangan-jangan istri belum ajak Pak. Towel Pak. Jangan-jangan suami belum ajak Bu. Karena ada yang begitu, suaminya ikhwan, istrinya tidak. Istrinya ikhwan, suaminya tidak. Suami oke, ikhwan. Istri oke, ikhwan. Anak no. Jadi kata Al-Quran, hu anfusakum wa ahlikum. Kata-kata ahli itu. Sebab di balik ahli itu ada haknya. Kata Nabi, inna li rabbi alaika haqqan. Inna li nafsi alaika haqqan. Inna li ahli alaika haqqan. Itu Pak, ada haknya untuk bisa gabung di sini Pak. Mereka bingung kemana kasah itu atuh, kemana itu atuh, bingung mereka. Maka tugas kita mendengar itu. Ingatkan, hayu wasana ila maghfirah. Jadi mahal Pak, masuk situ mahal sekali. Tadi ngenah goreng terlihat, kedua istri orang, kedua suami orang, kedua anak-anak orang, tidak boleh gitu Pak. Kalau kita sudah masuk di sini melalui pintu talqin dan mengamalkan dengan sebisa-bisa kita, maka istri, suami, anak kita, saudara kita, tetangga kita juga harus diingatkan. Walaupun sudah diingatkan tidak berubah, itu urusan kita. Lepas tanggung jawab. Kan itu. Berat memang, iya berat, tapi harus dilakukan. Mengapa harus dilakukan? Mengapa harus mengajak, mengingatkan keluarga kita, tetangga kita? Karena disebutkan di sini ada kalimat di sini itu paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, waktu
waktunya itu tidak lama. Usia kita paling banyak berapa sih? Paling lama? Paling 70, itu pun sudah sangat repot. Gigi sudah mulai bicara sudah tidak jelas, telinga sudah tidak waras pendengarannya itu, pandangan juga sudah mulai kabur buram. Usia itu, usia waktu terus menyempit, kemudian jalan menuju ini sudah mendekati atau hampir tertutup, Pak. Jadi dulu kalau sahabat itu zaman apa dibuat ini sudah begitu, apalagi sekarang. Mana buktinya bahwa waktu nyempit usia tadi, kita tidak tahu berapa tahun hidup di dunia ini, kita tidak tahu kapan kita akan berakhir. Istri kita, suami kita, anak kita, tetangga kita, saudara kita, kapan berakhir kita tidak tahu. Waktu menyempit, terus jalan menuju sini pun semakin nyaris tertutup. Mana buktinya? Yang berhak untuk menanamkan kalimat la ilaha illallah hanya mursyid plus wakil takib, orang yang dipercaya. Sementara per hari ini wakil takib kita di Surabaya sudah mulai berkurang. Itu bukti bahwa jalan ini sebentar lagi akan tertutup. Jangan bukan kita, Buya madrasah apa sepuh apa alam yang bukan wakil tapi tidak bisa mendapati apalagi kita, siapa kita, siapa lo, gitu. Ini bukti, Pak, bahwa jalan ini sebentar lagi akan tertutup. Ini yang beratnya. Oleh karena itu kita punya tugas untuk mengingatkan, bukan memaksa, mengingatkan. Kalau sudah diingatkan dan berubah, itu urusan hidayah. Biarkan. Hanya tugas kita menyampaikan saja tanpa paksaan. Sampaikan bahwa waktu menyempit, usia tadi berkurang terus berkurang, ujungnya sakit. Kalau sakit langsung wassalam, alias mati. Nah itu meninggal. Yang kedua, waktunya pun tempat jalan pun semakin mendekati tertutup. Tadi itu waktu takdir sempurna di Surabaya saja, dia tahu sudah mulai bergantian itu pun takdir. Apa berbuat takdir sangat sekali. Masa kayak di Sabisi sudah mulai mundur, gitu. Ada yang masih sehat jauh ya. Jauh di Tasik Selatan, jauh ke sini. Ada yang di Banten, ada yang di Jawa Timur, sebagainya, jauh ke sini. Makanya tugas kita adalah mengajar, mengingatkan. Urusan mereka ikut tidak ikut itu urusan Allah saja, bukan urusan kita. Hanya tugas kita mengingatkan. Ini alasan mengapa kita harus segera masuk kelompok ini, masuk kawafil ini, masuk kawafil rohaniah ini, dengan paling tidak dua alasan tadi. Waktu usia kita tidak tahu kapan akan berakhir, jalan untuk menuju kafilah ini semakin tertutup, semakin nyaris tertutup, karena tetapi yang berhak atau punya kapasitas untuk itu sudah mulai berkurang. Siapa lagi nanti? Dan itu makanya kita punya PR itu. Pulang dari sini, hari muslim Pak, Bu, hari muslim kaca oke, hari muslim Kak, istri Kak, putra, amin ke putra. Urusan sudah nanti ditalkin, mereka mengamalkan dan mengamalkan urusan mereka. Karena itu kaitan dengan taufik hidayah. Itu mereka. Kita sudah lepas kewajiban kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Dikatakan Isa,
jalan ini sebentar lagi akan tertutup dan tak ada lagi teman yang mengantar ke alam itu. Bahasa teman di sini adalah mursyid, adalah wakil zakir yang ridhoi ikhlas membimbing kita. Kalau mereka sudah tiada, siapa lagi yang membimbing kita? Dan bahaya. Oleh sebab itu maka upayakan mengajar, upayakan mengingat bahasa Quran wa tawassaw bil haqqi. Ini yang penting ini. Wa tawassaw bis sabr. Urusan kita seperti apa pesan mereka. Yang penting kita sudah bertanggung jawab mengingatkan itu. Kemudian yang berikutnya saya sengaja buat slide dari nanti yang ngalogat ada Kiai lain Ustaz lain. Saya saya buat slide-nya. Jadi lebih mudah untuk menyampaikan. Juga kalau Bapak Ibu mau nanti kita bisa print slide-nya. Kita datang ke alam dunia yang hina dan pasti binasa ini sama sekali bukan hanya untuk duduk berpangku tangan, tidak sama-sama. Bukan pula untuk sekedar makan, minum, dan memuaskan kepentingan nafsu. Nabi, engkau tengah menanti dan bersedih karena engkau. Sebab ada banyak orang, umat Nabi katakan, yang goplah. Jangankan mereka, kita saja yang sudah ditakdir, dipilihnya masih duhur 3, asar 3, maghrib. Maka sampai kapan lupa yang begitu tidak akan sampai ke sirnya, tidak akan sampai ke rasanya. Artinya dampaknya sangat sedikit. Jangankan untuk kita atau orang lain, untuk kita pun nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada, nyaris tidak ada. Duhur 3, asar 3, maghrib 3, isya tidak, bukan 3, isya tidak, subuh tidak juga karena kesiangan subuhnya. Bahaya kan begitu. Nah, makanya kita yang hari hadir ini kita coba sadari bersama-sama bahwa ini untuk kita untuk menata ruh kita, menata hati kita. Nah, apalagi kalau bicara kaitan dengan ruh itu ada ruh sultani, ruh ruhani, ruh jismani, ada alam lahul, alam jabarut, alam mulki, itu kadang-kadang ada di sini. Pengerasa apa? Satu, atau sederhana untuk menyentuh alam-alam itu dengan pikir la ilaha illallah, dengan hobinya juga. Itu dakwah kena semua. Lapisan-lapisan tadi itu kena semua. Makanya ini luar biasa. Kita alhamdulillah ini mahal sekali. Kalau bahasa itu ada istilah sudah itu ada istilah jimat. Ini jimat Pak. Ini bukan keris, bukan batu kali. Ini jimat itu ini. Jadi Nabi sedang menunggu kita di alam sana, menunggu kita, dan tentu Nabi sangat cemas karena ada banyak umat Nabi yang nanti justru akan terpeleset, umat Nabi akan bergeser dari jalan yang Nabi contohkan. Kata Nabi, ke depan kelompok ini akan bermunculan. Ada kabilah. Hari ini sudah terbukti Pak. Ada banyak kabilah yang mengaku benar karena benar ternyata menyesatkan. Kata Nabi dalam kitab ini disampaikan bahwa kesedihanku untuk umatku yang hidup di akhir zaman. Hari ini akhir zaman itu. Di atas sana kan ramai para menteri saling singgung dan sebagainya. Tentang kita Musa sebagainya, berapa triliun itu. Ya, yang kaya-kaya yang miskin semakin miskin. Sekarang kaya pertama emang akhir zaman Pak. Ini yang sekarang Nabi khawatirkan. Mengapa? Di antaranya karena umat beliau akan bercerai menjadi 73 golongan. Nah,
golongan, kemudian Bani Israil 71 golongan. Dari 73 ini hanya satu yang selamat. Mana? Siapa yang berada pada jalan yang aku tempuh dan ditempuh para sahabatku. Ini Pak, ini jalan sudah benar, tinggal dilakukan, tinggal diamalkan. Maka bahasa dalam kalimat itu amalkan, amalkan, lestarikan. Karena sudah benar Pak, jangan bergeser, jangan bergeser. Gimana caranya betul dan bergeser? Dikirnya yang sesuai dengan aturan. Mana? Minimal 165 per sholat fardu titik. Jangan terganggu oleh bahasa 3, apalagi tidak, wahaya Pak. Jadi yang selamat, kok ini kelompok kita. Alhamdulillah. Makanya jangan bahasa kita, jangan balidir. Ulah kami takun anyar. Sokomo pernyataan-pernyataan ya dari ulang lah. Ini karena menyesatkan kita. Bagus tapi justru menyesatkan. Terlihat bagus tapi menyesatkan. Terlihat hijau padahal kering. Kan gitu. Nah, kita dipandang kering padahal justru ini yang hijau. Jadi jangan khawatir. Lanjutkan. Ya, terpaksa amalkan, lestarikan. Jangan diubah-ubah. Di tempat sana itu tawasul dirubah, cara dirubah, kan itu. Bangsa Ano plus wakitakin mengarahkan lain kan akhirnya jelas la ilaha illallah. Itu tidak begini kanan Pak. Itu kayak ngomong gitu ya kiri kanan. Kita maksud tidak ada maksud untuk menyelesaikan, tapi itu tidak diajarkan bangsa sekolah bukan itu. Itu baru. Nah saya katakan bahwa yang baru itu tidak selamanya baik. Ya, justru kita yang ini harus dilestarikan, pegang. Makanya mengapa di Surya ini melalui LDTN harus ada upgrading. Ini dalam rangka menyamakan ajaran. Jangan sampai kayak mereka itu ditambah, dikurang, dihilangkan. Ya, itu Pak. Nah, makanya saudara Bapak Ibu yang belum jadi Allah supaya memang itu supaya seragam, tidak keliru. Dulu saya pernah dengar di bawah begitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, itu kan keliru. Dulu yang benar begitu Pak. Nah setelah ada upgrading sekarang sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, jelas. Tidak ada la ilaha illallah, la, itu tidak boleh. Itu tidak sama. Itu tidak diajarkan pada sahabu apa sebut juga apa, tidak diajarkan Pak. Itu mengarang sendiri, itu membahayakan ya begitu. Nah, itu tidak akan tembus. Ya seperti itu. Nah jadi kata Nabi, kelompok umat Nabi akan terpecah menjadi 73 kelompok yang satu yang selamat. Mana? Kita. Ini sudah luar biasa. Ini jangan bergeser. Oke, kemudian lanjutan dalam kitab ini saya dapatkan ini tujuan penciptaan jin dan manusia. Itu tadi dibacakan di awal ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tujuan utama kita diciptakan termasuk kelompok jin adalah untuk beribadah. Seperti apa ibadahnya? Nah ini yang perlu didalami. Mengingat ada banyak maksiat di balik ibadah Pak. Ada maksiat itu ibadah, itu adalah ketaatan, tapi maksiat itu jelas tidak ada pahalanya, hanya capek saja seperti itu. Sholat iya, zakat iya, puasa iya, haji mundar mandir, Indonesia umroh apa lagi, berapa kali sekali. Tapi itu adalah di mana maksiat seperti itu. Mengapa? Ayo bertegaskan bahwa
dalam kita disebutkan kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dia kata-kata dari arafa ya'rifuni, kalimat ya'rifuni. Jadi ibadah itu bimana arafa, orang itu dikatakan sempurna ibadahnya jika dasarnya adalah arafah. Dalam bahasa umum disebut ma'rifatullah. Tadi tinggi tentunya untuk dibahas oleh Ustaz yang lain. Karena ini saya hanya sebagai memberikan peringkat dasar saja bahwa tujuan hidup kita adalah ma'rifatullah. Ibadah di mana ma'rifatullah. Nah, kaitan dengan ma'rifat ini tentu mahal. Kata Nabi, man arba nafsah, terus wa khalaqaha faqad arba robbah wa tabaha. Di redaksi lain, man arba nafsah faqad arba robbah. Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Aliyah, man arba qalbah arba nafsah wa man arba nafsah arba robbah. Ada banyak redaksi yang bermunculan kaitan dengan ini. Intinya ma'rifat. Nah, apa itu ma'rifat? Ini saya katakan dasar. Nanti dilanjutkan oleh kiai yang lain, ustaz yang lain, atau narasumber yang lain. Kaitan antara atau relasi antara ibadah dengan ma'rifat. Tadi tujuan hidup kita, tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Ma'rifatullah. Ada banyak kegiatan-kegiatan nampak akhirnya ibadah, tapi justru maksiat. Mengapa? Ini hilang ma'rifatnya. Hajinya bolak-balik, umrohnya tidak bisa itu maksiat. Kenapa? Hilang ma'rifatnya. Ya, ini yang mana? Jadi siapa yang tidak ma'rifatullah, bagaimana mungkin ia bisa menyembah Allah? Fa'in lam ya'rifhu kaifa ya'budu, bagaimana ia bisa beribadah sementara ia tidak tahu ibadah pada siapa, ibadah karena siapa ibadahnya, hajinya karena siapa, sholatnya karena siapa, dikirnya karena siapa. Ini masalah. Ada banyak orang yang mengabaikan itu, beribadah dikir, beribadah sholat, dibaca Quran, sholawat sebagainya, mengabaikan untuk siapa sholatnya, untuk siapa Qurannya, untuk siapa sholawatnya, diabaikan. Makanya di sini diluruskan segalanya itu dengan la ilaha illallah. Diluruskan. Maka di awal sebelum kita memikir ada prolognya, ada pengantarnya. Ilahi anta maksudi walidoka matlubi aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini dalam rangka meluruskan niat. Tidak boleh ada niat di luar lillah. Zikir lillah, sholat lillah, baca Quran lillah, salawat lillah, haji lillah, puasa semua lillah. Untuk itu tidak gampang. Tidak segampang berikan tempat tanah, tidak gampang untuk itu. Maka zikir la ilaha illallah ini yang memudahkan itu. Ini yang tegas bahwa kita alhamdulillah sangat sepuh kita mendapatkan alhamdulillah ini untuk memperkuat bahwa amal yang kita
kita sudah satu jalur dengan para sahabat subhanallah. Sudah jelas alurnya, sudah jelas kemana arahnya. Ini pentingnya mengeluarkan memahami kitab tersebut. Kata masa almarhum Amanah Kiai Ujen menyebutkan bahwa setelah ditalqin itu seorang ikhwan akhwat harus menguasai kitab ini. Nanti mengarah ke kitab Uqudul Jumat, mengarah kepada kitab ibadah, mengarah pada kitab akhlak, berujung pada tanbih. Orang yang sudah makrifat nampak di tanbih, Pak. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara belum seperti tanbih, berarti ibadah selama ini tidak ma'rifatullah. Contoh sederhana, ibadah yang sudah ma'rifatullah itu, lihat di gapura pesantren ada kecembaran rahmaniyah. Nah, lihat apa? Pernah baca apa di situ? Kecembaran rahmaniyah. Salah satu manifestasi atau wujud dari ibadah yang sudah ma'rifatullah, maka terlihat di tanbih. Buktinya mana? Kecembaran rahmaniyah. Mana aplikasinya? Bapak Ibu pernah bayar nggak kalau makan di Surya Raya? Mana gibah dikasih makan semua ribuan orang makan di sini. Pernah bayar nggak, Pak? Ini saya bayar buat makan tidak? Coba bayangkan, luar biasa. Orang yang bisa begitu karena ibadahnya sudah ma'rifatullah. Ya, saya temukan dalam kitab Sirul Asrar, kata Tuan Syekh bahwa saya itu sudah melakukan penelitian dari semua amal soleh. Dari semua amal soleh tidak ada yang mampu melebihi keutamaan memberi makan. Baca Quran amal soleh, sholawat amal soleh, zikir amal soleh. Tapi sudah banyak amal soleh itu jauh di bawah keutamaan memberi makan. Maka pakar sahabat tersebut dilanjutkan oleh duriahnya sampai hari ini, beri makan di peradilan terus. Nah, ditiron usaha Presiden Prabowo ditiron lah. Mana programnya? MBG, Pak. Nah, MBG ditiron di dia sebetulnya. Tiron di Surya Raya. Bener gitu. Juga terang dari kata. Coba Prabowo ngasih makan berapa ribu orang? Mungkin juta. Se-Indonesia kasih makan tiap pagi berkali-kali. Nah, kata Tuhan saya tadi itu, saya sudah melakukan penelitian dari semua amal soleh tidak ada yang melampaui keutamaan ibadah atau memberi makan orang lain. Nah, ini artinya bahwa kita harus senantiasa sadar bahwa ibadah jangan dulu dilakukan sebelum jelas niatnya. Haji jangan dulu, Pak. Umroh jangan dulu. Sementara tetangga kita makannya satu kali, malah ada yang tidak makan. Tetangga kita yang sakit, dokter nggak punya uang, jangan dulu berangkat haji yang begitu tidak sah, yang begitu gagal. Itu tidak ma'rifatullah yang begitu. Jangan gitu. Man arafah nafsah. Nah, berangkat umroh haji berkali itu adalah nafsah, bagian daripada hawa nafsu. Siapa yang bisa meruhkan apa? Mengendalikan hawa nafsunya, berpaling dari hawa nafsunya. Saya nggak umroh dulu, tetangga dulu kasih. Anak tetangga belum bisa sekolah, nggak punya biaya sekolah nih, kasih. Belum makan nih, kasih. Punya usaha nih, kasih. Udah ini baru kok, mari patut yang segini. Nah, boleh saya kira tidak apa-apa, saya tidak promosi hal yang buruk saya kira. Nah, Kak Deddy Mulyadi KDM per hari ini itu kan luar biasa.
Nah, ini contohnya begitu, yang sudah begitu. Nah, kemarin datang ke sini ngasih bantuan berupa perbaikan jalan dari Pemajaran sampai sini akan dibesarkan, kemudian penerangannya akan dilengkapi, kemudian drainase juga akan diperbaiki. Itu Pak. Jadi dikir kita la ilaha illallah itu harus terbumikan. Maka salah sepuh nontos nyatuan ke orang kayak masjid, kayak kampus, kayak sekolah, kayak madrasah, kurang tiap berputar ke sekolah ke berputar di pesantren ke kita sabab kayak pasti tak usah dibuat itu karya begitu yang wujud dari marifatullah. Jadi marifatullah itu bukan bisa laku, bisa mapan di jalan, apa dia cari bukan itu. Jadi kalau per hari ini kita bisa bantu tetangga, itu marifatullah. Bisa ngasih makan tetangga, itu marifatullah. Bisa ngasih biaya tetangga, itu marifatullah. Bisa bantu orang, itu marifatullah. Marifatullah itu juga kalau baik ke dalam waktu apa? Baik. Baik dan waktu sudah waktu nggak? Sudah waktu. Sampai jam berapa? Hah? Gini nggak sedap deh. Kemudian selesai itu masih ada yang selain. Nah, jadi marifatullah itu harus membumi. Artinya tidak bisa ngaku saya sudah marifat, tidak bisa. Itu harus ada wujudnya, harus ada bentuk konkretnya, dan itu ada masalah mengenah dewek itu dia. Nah bahasa itu kalau kita sudah sejahtera, lihat kiri kanan Pak, depan belakang dia, jangan gitu. Ada tetangga kita, saudara kita yang jauh dari harapan hidupnya, kan gitu. Nah kita juga kalau seperti lah gaya-gaya menteri kita keuangan, nanti keuangan kita berbahaya. Ini sudah nampak. Ini yang dibutuhkan per hari ini di Indonesia. Butuh orang-orang yang sudah marifat, akan bisa mensejahterakan umat. Tapi tentu musuhnya banyak. Ya, kadang-kadang musuh masih banyak. Prabowo masih banyak musuhnya pasti itu. Tapi harusnya tidak gentar. Kita juga mendoakan mudah-mudahan bisa kita panjang usia, sehat, bisa mensejahterakan kita semua. Kalian juga demikian, juga demikian karena ada musuhnya kita doakan mudah-mudahan beliau selamat semua bisa mensukseskan, bisa memakmurkan masa kita musuh kita semua. Ya. Nah jadi marifat itu kalau boleh agak melebar sedikit. Di situ kita sudah pemilihan dari kita. Ada bahasa Nabi, inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman man ahsoha dakhala jannah. Luar biasa bahasa Nabi itu mengingatkan kita supaya kita bisa marifat. Kata Nabi, Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya ahsoha dakhala jannah, maka ia akan masuk surga. Kalimat kecemaran rahmaniyah ini adalah pintu masuk surga Pak. Rahmaniyah. Bentuk konkretnya Pak tadi ngasih makan ke orang. Kalau zaman dulu kan ada banyak orang datang ke masyarakat sekolah, datang bawa masalah kasusnya selesai bahagia. Kata Nabi, inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman man ahsoha dakhala jannah. Nah kalimat ahsoha al-ihso dalam bahasa kitab Syi'ul Asrar itu adalah bisa menerapkan substansi dari Asmaul Husna itu. Ada Rahman, ada Rahim. Ini harus menjelma dalam diri kita masing-masing Pak. Pangresa atas masih contoh kalimat kecemaran rahmannya. Siapapun yang datang ke Sudia Raya, apapun latar belakangnya, pasti pangresa
diladeni lah, ya. Artinya diayomi, tidak dibilang oh ini mesti ayo ini pejabat, enggak begitu. Siapapun diperlakukan sama oleh penguasa Allah SWT. Mengapa ini tadi? Rahman Rahim sudah menjadi bagian dari kehidupan dan surianya. Bikin inilah yang akan menguatkan asma-asma itu menjadi bagian dari kita masing-masing. Ya kan ada Asami, Abasi, Samiha, Dengar, itu kan asmanya Allah. Kemudian kita bisa melihat dan bisa mendengar, itu adalah asmanya Allah. Kita akan cara-caranya untuk membantu, itu asmanya Allah sudah nampak. Nah, itu saudara. Jadi intinya bahwa kita harus segera masuk kelompok ini yang belum diingatkan. Jangan hanya kita, ajak saudara, istri, suami, ajak anak datang juga ke sini, talqin di sini, mumpung masih ada wakil talqin. Yang kedua, pastikan ibadah kita itu marifat kepada Allah. Bukti marifat, nah, tinggal dicek saja apakah per hari ini kita sudah bisa mensejahterakan lain atau belum. Kalau belum, berarti kita belum marifat. Orang tos berehan teh acan, pamit teh acan berarti kurang teh teu marifat ibadah sama ieu teh tidak berdampak. Sekarang kan ada kurikulum yang harus berdampak sekarang. Karena ini maksudnya. Menteri Pendidikan orang kurikulum cinta. Hai cinta apa? Oleh karena itu memang ini sekarang harus segera di kalau bahasa kajian dalam metode ada istilah syariat, tarekat, marifat, hubungan antara istilah itu. Ada syariat, tarekat, hakikat juga. Hubungan. Tidak boleh sampai syariat, tarekat tapi tidak berbuah menjadi hakikat. Tidak boleh sampai syariat, tarekat, marifat. Apa sampai tidak sampai marifat? Harus sampai di buah marifat itu. Apa indikatornya tadi? Bapak terus berehan, terus terlanjur membantu orang, itu marifat. Tanpa kita sadari kita sudah marifat. Ada banyak materi, tapi tidak mungkin sudah malam. Terima kasih perhatiannya. Bisa kekurangan hal yang tidak dipahami, mohon maaf. Ini sebatas sepengetahuan saya saja. Kemudian dari memahami kitab yang tentu maha penting bagi kita terus sudut karya sebuah kitab insyaallah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari kitab ini juga berdampak kepada keberkahannya kepada dosa-dosa kita, mulai berguguran, dosa kecil juga dosa besar pun yang pernah kita juga ikut tergerus oleh berkahnya dari kita mengkaji kitab Firdaus yang bersolihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.